Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya M. Aizul Fata. Saya dari Universitas Pajajaran, program studi ilmu kelautan. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah analisis numerik yang subbab atau babnya berjudul kurva fitting. Sebelumnya itu pengertian dari kurva fitting. Apa sih itu kurva fitting itu? Jadi kurva fitting itu merupakan suatu cara atau solusi untuk untuk menyelesaikan sebuah data yang datanya itu dihasilkan dari suatu pengukuran variabel atau sebuah data hasil penelitian yang nantinya akan memperoleh gambaran yang jelas tentang sifat-sifat atau variabel dari data tersebut. Manfaat dari kurva fitting ini adalah yaitu untuk memberikan suatu gambaran secara matematis mengenai hubungan antara dua variabel dan memprediksikan suatu nilai variabel dependen atau variabel terikat pada suatu titik dengan cara menginterpolasinya. Jenis-jenis kurva fitting ini dibagi menjadi dua, yaitu kurva fitting dengan data linear dan kurva fitting dengan data non-linear. Untuk di sini kita bisa melihatnya ini kurva fitting dengan data linear, Y sama dengan A1 dikali X plus A0. Dan kurva fitting data non-linear ini bisa kita lihat juga di sini. Nah, di sini kurva fitting dengan data linear akan menghasilkan suatu garis lurus, berbeda halnya dengan kurva fitting data non-linear. Di sini ada rumus kurva fitting data linear ya, bisa kita lihat di sini dengan sama. Nah, untuk soalnya itu carilah kurva fitting dari suatu data berikut. Nah, di sini kita misalkan memperoleh suatu datanya ada 10. Misalkan ini data variabel, data suatu pengukuran dari laut ataupun sebagainya. Bisa kita cari kurva fittingnya. Nah, setelah kita melihat soal yang tadi, kita langsung saja mencoba untuk menjawabnya. Setelah yang pertama-tama itu alangkah baiknya kita membuat tabel seperti soal yang tadi, seperti soal yang di sini. Kita buat lagi untuk mempermudah kita dalam menjawab soalnya. Kita masukkan seperti soal yang tadi, lalu setelah itu kita membuat tabel yang lebih besar dari yang ini, lalu kita mengurutkan supaya lebih mudah untuk menghitungnya, untuk menghitung sigmanya ya. Lalu setelah itu kita memasukkan datanya. Seperti misal data di sini X yang pertama min 1, X yang kedua 1, yang ketiga 2 dan seterusnya. Lalu Y yang di sini kita masukkan juga. Lalu kita pasti sudah menghitung dari sini juga, atau setelah diurutkan kita tahu jumlah datanya ada 10. Lalu setelah itu kita membuat sigma atau jumlah. Ini atau bisa disebut juga jumlah dari data ini. Jumlah dari data X ini yaitu hitung 1 tambah 1 tambah 2 dan seterusnya, yang nantinya akan menghasilkan yang ya juga bisa kita hitung sigmanya dengan menjumlahkan yang ini
2,3 ditambah 2,9 ditambah 3,5 dan seterusnya, yang nantinya akan menghasilkan atau didapatkan yaitu 55,8. Lalu di sini ada X2 yang bila kita pasti setelah ini kita nanti akan menghasilkan X kuadrat, mohon maaf, X kuadrat ini kita pasti bertanya-tanya ini didapat dari mana seperti itu. X kuadrat ini bisa kita dapatkan dengan cara menggunakan rumusnya tadi ini. Rumusnya ini. Ya. Seperti misal di sini X, maaf, X-nya tadi 10, di sini I-nya 1. Berarti X kuadrat yang nantinya akan dihitung dulunya. Dan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 1. Secara sederhananya langsung saja sih dikuadratkan sama saja atau sama halnya dengan itu. Ya, sama saja dengan 4 kuadrat sama saja sih. Cuman kita lebih banyak yang tadi. Sama saja. Lalu setelah kita hitung x min 1 dikuadratkan 1 dikuadratkan 2 dikuadratkan 4 dikuadratkan 11 dikuadratkan 25 7 dikuadratkan 9 terusnya dikuadratkan, lalu kita akan menghitung sigma dari effort ini atau jumlahnya yang didapatkan dengan jumlah x kuadrat ini nanti akan didapatkan 550. Terus itu x ya atau x lagi. Nah pasti kita juga bingung dong, yang pertama x kita dapat dari mana tuh. Awalnya pasti kan yang dari data soal cuma hanya ada x saja bang, x kuadrat dan tidak ada x ya. Nah tapi itu sama jika kita x saja, tapi cara lebih mudahnya kita saja X dan ya misal dari sini min 1 dikali 2,3 menghasilkan 2,3, 1 dikali 12,9 menghasilkan 2,92, dikali 3,5 menghasilkan 74, nanti menghasilkan 18 dan seterusnya. Pokoknya X kali X. Setelah kita hitung semuanya kita gunakan temukan di mana sigma dari X ya. Sigma dari sini yang didapatkan adalah 430,3. Setelah itu masukkan ke data ini ya, sudah mudah saja itu. Lalu setelah itu kita ke pada rumus ini dapat rumus yang ini. Rumus yang ini berarti tadi kita masukkannya. Misal sini A1 N 10, ini sigma X-nya dari 30,3 dikurangi sigma X 60 dikali perkalian dikali sigma Y 50,8 bagi N 10 sigma kuadrat dikali X dikurangi sigma X dikuadratkan, bukan sigma X tapi sigma X yang dikuadratkan karena kuadrat ada di luar kurung. Lalu akan menghasilkan segini setelah dihitung dengan kalkulator dengan hitung lainnya. A1-nya segini. Lalu setelah menghitung 0 dan sini sigma X kuadrat di sini 50 dimasukkan, sigma Y di sini dimasukkan 5,8 dikurangi sigma X 60 dikali kurung buka sigma X ya, kurung tutup sama saja kali biar lebih mudahnya. Sigma X nya itu 430,3 di sini N 10 di sini X sigma X kuadrat sama seperti yang asal sih, yang pembagian N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini sigma X kuadrat 60 dan ini dan dikurangi sigma X ini sigma X yang kuadrat bukan sigma X kuadrat. Lalu setelah kita kuadrat atau kita hitung, kita akan menghasilkan segini langsungnya langsungkan. Yang ini sebagai atau bisa dibulatkan juga, terserah kita mau ngambil berapa di bilang koma seperti hanya A1 ini yang kita ingin. Misal kita akan menulisnya 0,5026 dengan hasil secara kalau dihitung dengan kalkulator 0,5026 31 ini supaya bermudah aja. Terus kita membuat kurva fittingnya.